Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Kroto Aiki, NIM 18109-124 dari kelas A5 IPS. Video kali ini saya buat untuk membandingkan dua jurnal dengan menggunakan metode yang berbeda, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Langsung saja. Pertama adalah metode kuantitatif. Dalam jurnal penelitian dan pendidikan IPS yang diteliti oleh Rudi dengan judul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kontekstual dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 di SDN Buku Sekolah Lumpang, Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian untuk mengukur hasil objektif menggunakan analisis statistik. Kenapa dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif? Karena memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah, dan penelitian melakukan pengumpulan data dengan cara mengedarkan kuesioner atau tes. Dalam penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk menemukan hubungan antar variabel yang sedang dipelajari. Paling sedikit biasanya menggunakan 2 variabel atau bahkan bisa lebih. Konsekuensi dalam menggunakan metode penelitian kuantitatif adalah hubungan antar variabel signifikan secara statistik, tetapi tidak signifikan secara nyata. Kelebihan metode penelitian kuantitatif dalam jurnal ini: 1. Penelitian kuantitatif dengan survei ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar pengaruh penerapan model pembelajaran kontekstual, minat belajar siswa, dan terhadap prestasi siswa. Yang kedua, penelitian ini dapat direplikasi dan dianalisis untuk relevansi di tempat lain. Jadi, menurut saya, jika ada suatu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif survei dengan tema atau judul yang sama dengan jurnal yang diteliti oleh Rudi ini, bisa menggunakan referensi dari jurnal Rudi ini. Yang selanjutnya, 3, unsur objektivitas dalam penelitian lebih terlihat. Yang keempat, potensi yang bersifat pribadi dapat dihindari dengan menjaga jarak dari peserta penelitian dan menggunakan perangkat lunak komputer selama analisis. Jadi di sini maksudnya itu selama menganalisis, peneliti atau Rudi bisa menggunakan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data-data yang
diperoleh dari penelitian tersebut. Kekurangan dari metode penelitian ini: satu, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti itu terlalu statis dan kaku, sehingga tidak fleksibel ketika penelitian berada di lokasi. Yang kedua, penelitian ini hanya mendapatkan data terbatas dan dangkal karena sampel yang sudah ditentukan dari awal. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini kurang detail dalam memproses aspek persepsi manusia yang masih awam dalam penelitian kuantitatif dan dalam menggunakan SPSS. Biasanya itu penelitian kuantitatif menggunakan SPSS dalam menghitung data yang digunakan. Yang keempat, terakhir, hasil penelitian lebih cenderung menggambarkan hasil laboratorium daripada hasil operasi lapangan. Itu sedikit paparan dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Kita lanjut dalam kali ini penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dalam jurnal Cakrawala Pendidikan yang diteliti oleh Anik Gufron dengan judul Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan namanya, penelitian ini menekankan kualitas dari entitas yang diteliti. Penelitian kualitatif bisa bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek konstruksi sosial dari realitas. Proses penelitian kualitatif berfokus pada pengungkapan makna nyata atas suatu fenomena yang dibangun oleh partisipan atau subjek penelitian. Kenapa penelitian Anik Gufron ini menggunakan metode penelitian kualitatif? Menurut saya, karena penelitian ini berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosiokultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik atau menggunakan penelitian kuantitatif tadi. Kelebihan dari metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh Anik Gufron ada beberapa kelebihan. Satu, penelitian kualitatif ini menggunakan data deskriptif lebih detail dan mendalam. Jadi data-data yang deskriptif itu lebih detail dan lebih mendalam dalam penelitian kualitatif ini. Yang kedua, penelitian kualitatif ini dilakukan secara natural sesuai dengan kejadian di tempat yang sedang diteliti. Yang ketiga, data menggambarkan penerapan nilai-nilai bangsa dalam kegiatan pembelajaran yang tidak bisa diukur secara numerik. Jelas karena ini penelitian kualitatif yang isinya hampir tidak ada numerik. Yang keempat, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara fleksibel. Yang terakhir,
Penelitian ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga bisa dipahami oleh pembaca dengan mudah dan masyarakat awam bisa memahami penelitian kualitatif ini karena tidak menggunakan diagram angka-angka yang belum dipahami atau SPSS tadi. Kekurangan dari metode penelitian kualitatif ini ada beberapa kekurangan. Satu, unsur subjektivitas yang kuat beresiko mengurangi objektivitas hasil penelitian. Yang kedua, desain penelitian sulit direplikasi untuk penelitian di lokasi lain. Kalau penelitian kuantitatif tadi masih bisa digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian lain. Kalau yang kualitatif ini hampir tidak bisa, sulit untuk direplikasikan kembali dalam penelitian lain karena setiap tempat berbeda cara menerapkan nilai-nilai prinsip bagi siswa, guru, orang tua, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sulit melakukan analisis hubungan sebab akibat dari penelitian tersebut. Hanya itu yang saya ketahui, perbandingan antara dua jurnal penelitian menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apabila teman-teman ada yang lebih paham dari saya, bisa komen di bawah dan nanti saya akan memberi jurnal yang saya teliti, yang saya bandingkan, jurnal milik Rudy dan Anik Kufron tadi di dalam bentuk gambar di slide berikutnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, karena kebaikan hanyalah milik Allah SWT. Kita sebagai seorang manusia banyak salahnya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.